salib itu identik dengan penderitaan. Ya. Ada kesaksian, saya awali dengan kesaksian dulu. Ini seorang aktor Hollywood yang bernama Jim Caviezel. Susah nama, last name-nya susah ya, Jim Caviezel. Coba Pak Hendro kita lihat, tapi nggak usah bersuara Pak Hendro, biar nanti saya jelaskan sedikit dari pemeran film dari The Passion of Christ, Jim Caviezel. Ini dia adalah pemeran dari film The Passion of the Christ. Ya, pada saat film ini diambil, di syuting ya di Italia, itu si Jim ini sampai dia mengalami satu penyakit yang disebut hipotermia. Hipotermia itu seseorang yang kedinginan sampai bisa dia mati karena darahnya membeku ya. Begitu. Dan bisa ya Pak Hendro? Bisa ya Pak Ustaz? Jim Caviezel ini pada saat dia syuting film The Passion of the Christ itu persis ya, ini filmnya. Dia usia pada saat itu 33 tahun. Nah, kebetulan juga inisialnya dia kok bisa persis J sama C ya, Jesus Christ begitu, Jim Caviezel. Nah, jadi waktu dia menerima tawaran untuk main film, taan yang dia alami selama syuting luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ya, dia sampai dikatakan mengalami kematian sesaat. Ya, mengalami kematian sesaat pada saat dia disalib. Gitu. Karena pada saat itu dia disalib itu di puncak yang paling tinggi dan kebetulan ada petir nyamber dia. Ya, tapi untungnya memang ya itu luar biasanya Tuhan, dia nggak mati. Ya, sempat maksudnya tidak sadarkan diri beberapa saat, terus diturunkan dari salibnya itu sama kru film semua yang pada saat itu hadir menyadarkan dia kembali dan dia akhirnya sadar. Dan dia bersyukur kepada Tuhan bahwa ini nggak main-main ya, penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus sendiri menjalani hukuman itu ya. Ini kan cuma film ya, tapi dia bilang dia betul-betul merasakan penderitaan itu luar biasa. Nah, pada saat ini dicambuk, sebenarnya kan waktu di syuting itu dia dikasih papan belakangnya supaya kan nggak betul-betul kena ke dagingnya dia, tapi ternyata ada yang meleset kena ke dagingnya dia, punggungnya dia itu katanya sakitnya luar biasa. Itu cuma satu cambukan yang meleset ke tubuhnya dia. Nah, bagaimana dengan Yesus kita? Ya, dikatakan berkali-kali, bahkan ada yang berasumsi sampai 39 atau 40 kali dicambuk oleh tentara serdadu Romawi. Nah, jadi betul-betul si Jim Caviezel ini berkata bahwa pengorbanan Tuhan itu nggak sia-sia buat kita, sungguh-sungguh luar biasa. Dia tadi dikatakan ya, dalam syuting film ini dia itu kena hipotermia dan juga menderita kesakitan dari sekujur tubuh dari kepala sampai kaki, karena dia pun juga dimahkotai duri dalam syutingnya ini. Nah, Yesus kita itu mahkota duri yang nancep itu ya benar-benar nancep. Kalau dia kan cuma apa ya, semacam kayak permainan kamera aja seolah-olah betul, tapi kan tidak seperti itu. Tapi itu pun bagi dia ini benar-benar suatu penderitaan yang luar biasa yang dia alami selama dia syuting The Passion of the Christ. Nah, maksud saya mau membawa bahwa kita harus sungguh-sungguh menyadari pengorbanan Yesus ini nggak main-main, ya. Atas kehendak Allah Bapa di surga, Yesus ini diutus sebagai manusia
untuk kita dapat bisa berdamai dengan Bapa kita di surga. Ini kan memang kejadiannya bahwa pada saat Adam Hawa jatuh ke dalam dosa, di Kejadian 3 ayat 15 itu Allah Bapa itu sudah memang menetapkan bahwa satu hari ini harus ada juru selamat yang untuk menyelamatkan umatnya. Kan akibat dosa dari Adam dan Hawa ini kan kita sudah terputus hubungan dengan Allah kita yang menciptakan kita, ya, kreatornya kita. Kita jadi tidak bisa lagi bersekutu dengan yang menciptakan kita. Nah, makanya di Kejadian 3 ayat 15 itu sebenarnya Allah sudah mempersiapkan jauh hari ke depan ini yang akan terjadi di muka bumi, bahwa Allah sendiri firman-Nya akan turun ke dunia untuk memperdamaikan kita dengan Sang Pencipta kita melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Ya, jadi biarlah setiap kita begini. Yang tadi seperti doa juga saya sampaikan, kalau kita sudah diperdamaikan dengan Allah Bapa kita di surga, itu kan Yesus sudah memberikan satu teladan yang baik. Alangkah baiknya sisa waktu ke depan kita pun juga harus mau, ya, berdamai dengan semua orang, siapapun itu, ya, baik yang seiman maupun yang tidak seiman. Oh, sudah habis ya Pak Hendro, terima kasih. Ya, itu jadi si Jim Caviezel tadi itu yang pemeran dari Caviezel dari The Passion of the Christ, ya. Dia menceritakan betapa penderitaan pada saat dia syuting itu luar biasa. Nah, terus dia berkata di kesaksiannya bagaimana dengan Yesus sendiri. Itu tidak bisa terbayangkan. Itulah pengorbanan Tuhan kita untuk setiap kita yang dikasihinya. Di Lukas 9 ayat 22, Pak Hendro, ini jelas ya, dikatakan di sini, Lukas 9 ayat 22, firman Tuhan. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Maka tadi saya katakan salib itu identik dengan penderitaan. Lah, kalau kita sebagai pengikut Yesus, percaya dia sebagai juru selamat kita, kita juga jangan takut untuk menderita, tapi menderita oleh kebenaran. Nangkep ya? Kalau kita menderita karena kita bikin kesalahan itu sendiri, ya itu wajar. Kita melakukan kesalahan sehingga membuat kita menderita, ya jangan salahin Tuhan. Tapi kalau kita menderita karena kita melakukan kehendak Bapa kita, puji Tuhan, upah kita pasti besar di surga. Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh. Tadi kita lihat cuplikan filmnya yang diperankan oleh Jim Caviezel. Dibunuh, dibangkitkan pada hari ketiga. Itu nanti minggu yang dirayakan untuk kebangkitannya. Hari ini adalah dibunuh. Kenapa sampai Yesus dibunuh? Tadi saya katakan itu merupakan kehendak Allah Bapa. Kenapa kehendak Allah Bapa? Ya karena Bapa mengasihi kita. Kita ini kan diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Lah, karena dosa yang dilakukan oleh manusia pertama Adam bersama istrinya, akhirnya dikatakan di Kejadian 3 ayat 15, Tuhan sudah punya planning yang besar untuk memperdamaikan dia dengan ciptaannya, itu umatnya. Di perjanjian baru yang kita kenal dengan Yesus, Sang Mesias. Mesias itu yang diurapi, ya, Kristus. Di perjanjian lama kita tahunya Mesias, tapi di perjanjian baru ya Kristus, sama, itu yang diurapi. Mesias atau Kristus itu sama, diurapi. Jadi perlu bersyukur kepada Bapa kita di surga karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini di Yohanes 3:16, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kapan itu terjadinya? Sudah kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Seperti tadi cuplikan film, Yesus sudah lakukan itu. Ya. Seperti tadi juga dikatakan oleh Bu Gembala, walaupun pada saat itu kita nggak ada, kita nggak hadir, Roh Kudus yang ada pada setiap kita, itu kita harus bisa merasakan akan penderitaan Yesus yang begitu sangat luar biasa, ya. Untuk apa sih? Ya untuk kita.
menebus kita dari dosa dan menyelamatkan kita dari hukuman kekal. Itu dilakukan Yesus oleh karena dia taat dan mau merendahkan diri atas apa yang menjadi kehendak Bapanya di surga. Begitu. Jadi kita lihat ya jejak penderitaan dari Yesus dalam jelang penyaliban di Taman Getsemani di Matius 26. Matius 26. Haleluya Tuhan. Ayat yang ke-39. Di Taman Getsemani ayat 39 di Matius yang ke-26 dikatakan seperti ini, saudara. Maka Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, kalau mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Ya, ini diulang oleh Yesus 3 kali. Di ayat 42 bunyinya sama. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." 2. Jadilah kehendakmu, kehendak Bapa di surga. Dan yang terakhir di ayat 44 firman Tuhan, Yesus membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang sama. Doa itu juga di sini berarti ya menjelaskan bahwa Yesus pada saat itu mengambil dirinya sebagai manusia penuh, dalam arti dia membatasi diri keilahiannya. Pada saat Yesus datang ke dunia ini, kita jangan beranggapan bahwa dia cuma manusia 100%, tidak. Manusia seutuhnya tidak. Dia juga Allah. Siang hari ini saya ingin jelaskan bahwa di Taman Getsemani, malam sebelum besoknya dia disalibkan, itu Yesus membatasi dirinya dalam keilahiannya. Jadi dia mengambil penuh sepenuhnya manusia. Makanya dia pada saat berdoa dikatakan terlalu tinggi tingkat stressingnya ya, sampai rasa ketakutan. Ini yang benar-benar saya dapatkan ya, bahwa dengan rasa yang begitu menakutkan, ketakutan yang ada, sampai bisa dikatakan kan di ayat yang keberapa itu mengeluarkan seperti tetesan darah di dalam peluhnya dia, keringat itu. Itu saking takutnya Yesus menghadapi besok nih, dia udah tahu kok. Makanya kan tadi saya katakan di Lukas 9, aku akan dibunuh, hari ketiga aku akan bangkit. Jadi dia sudah tahu bahwa besoknya aku mau mati. Dengan cara apa? Dengan cara disalib, dia tahu. Dan dia bilang, makanya cawan ini kalau bisa lalu daripada aku. Karena apa? Ini penderitaan yang sangat luar biasa akan dia alami. Sebagai manusia pasti takut, siapapun kita. Terlebih ini hukuman yang sangat dikatakan satu tragedi yang memilukan ya, digantung di kayu salib selama lebih dari 3 jam. Seperti Patrisan bilang, coba kita begini, tanpa beban. Kalau Yesus kan digantung antara langit dan bumi, kalau kita kan masih berdiri di bumi. Itu sangat berat penderitaan yang Yesus alami, hanya untuk memenuhi tugas yang sudah Bapaknya berikan. Dia mau merendahkan diri dan taat atas perintah yang Bapa berikan, misi yang Bapa berikan kepada Yesus, Sang Juru Selamat kita. Jelas. Jadi kita lihat di slide kedua tadi, Pak Hendro, saya sedikit kasih slide supaya menarik. Ini di Taman Getsemani ya, Yesus bilang ke murid-muridnya, bantu doa. Roh penurut tetapi daging lemah. Apa muridnya bikin? Si 3 soko guru ini tidur.
Sementara Yesus berdoa, murid-muridnya tidak peduli ya. Capek tidur. Tuh di belakang tuh kelihatan sedikit ya, ada 3 suku guru yang tidur. Nah, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini maksudnya besok yang harus dilaluinya, kengerian yang sangat menakutkan untuk dia disalibkan ya, dan mati di kayu salib. Tetapi cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Tetap dia merendahkan diri dan mau taat. Kalau boleh lalu Bapa, tapi kalaupun tidak, ya sudah, memang itu yang harus aku jalani dalam hidupku ya, untuk bukan hanya sekelompok kecil manusia, tetapi untuk segenap umatnya. Nah, sangat disayangkan pengorbanan Yesus yang sudah begitu luar biasa ya, untuk umatnya, untuk gerejanya di akhir zaman ini. Banyak kejadian ya, gereja Tuhan itu malah beralih kepada ilah-ilah lain. Mereka sudah tidak fokus lagi pada pengorbanan Yesus yang begitu sangat luar biasa untuk kita, umatnya, gerejanya yang dikasihinya. Justru gereja Tuhan hari-hari ini sedang sibuk dengan membangun kerajaannya sendiri, memuaskan dirinya sendiri, bahkan beralih condong mengalihkan pandangan mereka kepada ilah-ilah lain. Rugi besar saudara kalau kita termasuk di dalam kelompok itu. Nah, bersyukur di tempat ini ya, biarlah setiap kita terus saling menguatkan satu sama lain, memotivasi satu sama lain ya. Seberapa kita yang ada, kita percaya Tuhan sanggup melipat gandakan berkali-kali jiwa-jiwa untuk boleh bersama-sama kita merasakan akan kebaikan hari-hari ke depan bersama Tuhan Yesus. Ini pengorbanan yang sudah diberikan, jangan diignore, jangan diabaikan. Ini penting. Makanya saya bilang gini, dari kelahiran, kematian, kebangkitan sama kenaikan itu semua penting. Semua penting. Tapi yang paling krusial, yang paling parah ini yang Yesus alami disalib. Dia memiliki satu sukacita yang besar karena dia kembali kepada Bapa di surga. Kembali ke asalnya, ke rumah Bapa. Begitupun nanti kalau dia datang untuk menjemput gerejanya di awan-awan, itu beda dengan kasus penyaliban ini. Jumat Yesus lakukan dalam hidupnya. Toh tapi tergenapi. 3 kali doa yang sama menandakan bahwa Yesus taat sampai mati di kayu salib dengan sesuai kehendak Bapa di surga. Kita masuk di Filipi 2 ayat 7 sampai 10. Filipi 2 ayat 7 sampai 10. Firman Tuhan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itu ya, merendahkan dirinya Yesus, mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Hamba, menjadi hamba. Kalau di Katolik, kaki. Kita pernah lakukan itu ya, waktu kita retreat Easter atau Passover maksud saya. Di Solo, kita basuh satu sama lain. Itu tanda bukti bahwa kita menghamba, saling melayani satu sama lain dengan tentunya dasar kasih Bapa, bukan terpaksa karena disuruh sih, janganlah. Kita harus memiliki ketulusan di dalam hati bahwa inilah cerminan dari guruku Yesus yang telah memberikan teladan untuk membasuh kaki murid-muridnya, yaitu memiliki satu makna melayani satu sama lain di dalam kasih Bapa. Di ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ini kan yang menjadi ayat bulan ini untuk Gereja House of Kana. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sudah tadi kita bahas ya, merendahkan diri berarti begini, kita bisa membatasi keinginan kita ya, dengan hanya mau melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa kita di surga.
9. Di dalam menjalani prosesi penyalipannya yang dilakukannya dengan ketaatan penuh, taat sampai mati di kayu salib sesuai dengan kehendak Bapa, maka di ayat 9 ini yang didapat oleh Yesus. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ya. Jadi apa yang sudah Yesus lakukan ya, dengan memiliki kerendahan hati, merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, Allahnya Bapa di surga, dan mau taat, maka Yesus dikaruniakan oleh Bapa nama di atas segala nama di ayat ke-9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saya diingatkan di Kisah Para Rasul 4 ayat 12, saya baca aja, nggak usah Pak Hendro, biar saya membaca. Di Kisah 4 ayat 12 begini firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi sudah sangat-sangat jelas, di luar Yesus tidak ada keselamatan. Titik. Nggak bisa ditawar, sudah. Ini firman yang ngomong, bukan kita kan. Firman yang ngomong. Di Kisah 4 ayat 12. Itu yang diberikan Bapa kepada Yesus. Dia mau menyerahkan dirinya, merendahkan dirinya di hadapan Allah Bapa di surga. Taat. Bapa memuliakan Yesus dengan mengaruniakan nama di atas segala nama. Dan dalam nama itu dikatakan di ayat 10 apa? Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di bumi, dan yang ada di bawah bumi. Yang ada di langit itu, pengertian saya saat ini, roh yang sedang menunggangi orang-orang yang tidak percaya. Antikris. Setiap orang yang nggak percaya, titik, dia antikris. Yang nggak percaya apa? Kalau Yesus itu Tuhan, mereka nggak percaya. Yesus itu cuma nabi, bukan Tuhan, bukan Allah. Segala yang di langit sudah dikatakan sudah tunduk sama Yesus. Yang di bumi, kita manusia yang masih hidup, tunduk, bertekuk lutut dan mengaku Yesus itu adalah Tuhan. Yang di bawah bumi, yang sudah mati duluan di dalam Tuhan, mereka percaya Yesus adalah Tuhan. Makanya dikatakan berbahagialah orang yang sudah meninggal di dalam Tuhan, karena mereka dengan jerih lelah mereka mengikut Yesus, ada upah di surga. Jadi jelas ya, di ayat 10, setelah Bapa memberikan Yesus nama di atas segala nama, dalam nama itu akan bertekuk lutut semua yang di surga, bumi, dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku, dikatakan dengan jelas di ayat 11 bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya. Jadi ingat, menjadi hamba yang merendahkan diri, bilang di luar Engkau Tuhan aku tidak bisa melakukan apa-apa. Jelaslah, di luar Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Maksudnya dalam hal yang kekal. Buah roh itu loh, semakin kita dipenuhi dengan Roh Kudus, itu dengan sendiri produce akan menghasilkan buah roh. Pasti, nggak mungkin enggak. Orang kalau dia belum penuh dengan Roh Kudus, buah rohnya sedikit yang keluar. Tapi kalau buah rohnya banyak, sampai 9 itu termanifestasi, dia tuh sudah penuh dengan roh. Maka tadi lewat pujian aja saya sempat nangis. Saya bilang begini, Bapak, Engkau begitu mengasihi kami. Engkau sudah memberikan dirimu untuk diperdamaikan dengan kami. Tapi ampuni hamba, seringkali aku tidak bisa berdamai dengan sesamaku. Ampuni aku Tuhan. Aku masih perlu banyak belajar dari Engkau Roh Kudus. Kita tanpa kita sadari, itu udah menjadi suatu yang melekat sama hidup kita. Seperti persis kayak
Pak Sutoyo bilang di ibadah Selasa kemarin. Sing dilarang malah dibikin. Sing Tuhan gak suka malah kita lakukan. Padahal taat itu, Pak Sutoyo sudah sampaikan loh, itu bagian ekspresi dari kita mengasihi Bapa. Aku taat supaya aku diberkati, bukan. Kita sudah diberkati. Aku taat supaya aku ada posisi ya, di upgrade kedudukanku. Mungkin di pekerjaanku kah, atau di mana aku dipromosikan. No. Saya diberkati bahwa kalau you taat, itu adalah ekspresi bahwa kita itu sedang membalas kasih Bapa dalam hidup kita. Kan yang terlebih dahulu mengasihi kita Bapa. Lah balasan kita mana? Taat. Jadi taat bukan untuk mendapatkan sesuatu ya. Maksudnya Pak Sutoyo kan nangkep. Tapi karena kita sudah diberikan segala sesuatu, harus taat, nggak ada pilihan, taat wes dah, taat. Dengan cara apa? Persis dia di perkataan sebelumnya, kita mau nggak mau harus di ayat 8 merendahkan diri, jangan sombong. Tuhan benci sama orang sombong. Firaun sombong dah, nggak mau mengakui Allahnya bangsa Israel, dibuat hatinya keras sama Tuhan. Sekalian kontak kerasi hatimu. Wes, nggak bertobat. Jadi pentingnya bagaimana cara kita mendengar firman plus menangkap sesuatu yang dari Roh Kudus, taat, lakukan. Beres, sudah. Menjadi berkat pasti, nggak mungkin nggak. Menjadi berkat bagi sesama. Dan di atas itu semua nama Tuhan dipermuliakan. Jadi saya ulang sedikit dari atas bahwa penderitaan itu memang secara kedagingan tidak enak, ya. Tapi kita perlu tahu bahwa Yesus sudah memberi contoh, salib identik dengan penderitaan. Saya lanjutkan yang di ayat tadi. Sebentar. Lukas, sedikit saya tambahkan di Lukas. Lukas ayat 4. Sedikit saya tambahkan. Lukas 9, maaf. Lukas 9 ayat 23. Kata Yesus kepada mereka semua. Ini juga himbauan untuk setiap kita, jemaatnya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Memikul salib tadi saya katakan identik dengan penderitaan. Sekali lagi saya ulang, menderita bukan karena kita bikin kesalahan. Kalau kita bikin kesalahan dihukum, ya itu salahmu dewe, salah kita sendiri. Tapi kalau kita menderita karena kita melakukan kebenaran, upah kita besar di sorga. Yesus bukan pembohong. Setiap perkataannya dijamin iya dan amin. Setiap yang mau memiliki keseriusan mengikut aku, dia akan kubuat berbeda. Bahkan dia akan kutinggikan setinggi-tingginya. Kalau kita mau memiliki keseriusan untuk mengikut Yesus dengan dikatakan rela menderita, tapi untuk melakukan yang benar, apa yang benar di hadapan Tuhan. Ada satu pernyataan bahwa begini, Tuhan akan meninggikan setinggi-tingginya orang yang takut akan Dia, yang taat, setia kepada Yesus, serius sama Tuhan, mau merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, ya, itu memiliki kerendahan hati tentunya, dan merendahkan serendah-rendahnya orang fasik. Titik, udah. Sekalipun dia percaya Yesus, tapi kalau dia masih memiliki kesombongan, ya, jahat perlakuannya, perbuatan tidak ada kasih, dia suatu hari nanti akan berbeda, akan direndahkan serendah-rendahnya, bahkan dipermalukan di hadapan Tuhan.
Kalau kita baca di Lukas 9 seterusnya nanti, persis seperti yang kita nonton film sebelumnya, dan hambanya Belusi katakan, jangan malu menjadi pengikut Yesus, jangan malu memperkatakan firman di depan orang, tapi tentu perlunya dengan hikmat Tuhan ya. Jangan asal juga sembarang-sembarang. Orang bilang Jakarta itu suka apa ya, terlalu nekat atau apa gitu loh, konyol gitu loh. Jangan, tetap kita minta. Nah itulah hubungan relasi dengan Roh Kudus itu penting. Pada saat Roh Kudus bilang sampaikan sekarang, sampaikan, jangan takut. Yang bekerja bukan kita kok, pasti yang bekerja ya Roh Kudus untuk menjamah orang itu untuk bisa diubahkan. Dan tentunya ujung-ujungnya setelah diperdamaikan dengan Allah Bapa di surga, diselamatkan. Jadi penerapan praktis ya. Tapi sebelum penerapan praktis, saya akan sedikit bumbui dengan perkataan Yesus di Yohanes 19 ayat 30. Ini rekam jejak penderitaan Yesus jelang penyaliban. Tadi sudah dapat ya berarti ya, jejaknya itu seperti apa menderitanya Yesus ya di Taman Getsemani, sampai terus di pagi harinya itu harus menghadap dulu ke beberapa pemerintahan Romawi ya, gubernur dan lain sebagainya, yang mana akhirnya ujung-ujungnya tetap dia disiksa, diludahi, ditampar dan lain sebagainya, pikul salib sampai Golgota, disalib, mati dan dikuburkan. Itu dikatakan dengan jelas. Dari keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang keluar cuma di Yohanes. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Tadi pagi Bu Ros kirim apa? It is finished. Puji Tuhan. Klop, sudah selesai. Ini memang juga saya sudah siapkan. Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kita lihat sekarang ke PPT-nya Pak. Yang slide ketiga terakhir. Yesus berkata, sudah selesai. Tadi Bu Ros kirim, it is finished. It is done. Kalau Yesus berkata sudah selesai, nggak setengah-setengah, totally selesai, sempurna. Bukan hanya mengampuni Bapak, Ibu, dan saya, saudara yang saya kasih, sebatas dosa aja. Bukan hanya mengampuni dosa aja, perkataan sudah selesai. Tetapi Yesus katakan, setiap sakit penyakit apapun, sembuh dalam nama Yesus. Mau sakit jasmani, jiwa kita yang sakit, apalagi kalau rohani sakit. Itu kalau kita berseru kepada Yesus, ya, sembuh. Tuhan katakan sembuh, sudah selesai. Jadi jangan minta lagi, sembuhkan aku Tuhan, sembuhkan aku Tuhan. Bukan, doanya diubah. Saya sudah sembuh dalam nama Yesus. Kok bisa? Loh, Tuhan ngomong loh, sudah selesai. Tadi kan saya katakan Yesus itu nggak pembohong. Dia bukan pembohong. Jangan samakan Yesus dengan manusia yang sering berbohong kepada kita. Enggak. Yesus itu beda. Setiap perkataannya itu iya dan amin bagi yang percaya. Kalau nggak percaya lewat. Ini saya sudah dari kapan ya Ma? Desember 2019 ya kita ke Jakarta. Perut kiri saya dari Desember 2019 sampai hari ini saya katakan sudah sembuh. Sudah, sampai istri saya bilang, oh posisi yang dirasain nggak tahu. Aneh Bu. Kadang-kadang kalau lagi kayak ada angin, kayak opo, pokoknya kalau lagi datang tuh kambuhnya nggak enak gitu loh. Tapi saya langsung katakan tidak, oleh bilur-bilur Yesus. Yesus katakan tubuh saya ini sudah sembuh. Tubuh saya bait Allah, tempat Roh Kudus tinggal di dalamnya. Engkau dengar penyakit seakar-akarnya sudah tercabut dalam nama Yesus. Jadi kita harus ngambil tindakan. Jangan cuma Tuhan, sembuhkan Tuhan. Gue bilang bilur-bilurmu sembuhkan aku. Jangan, sudah bukan waktunya itu lagi. Sekarang kita kalau cuma dengar-dengar firman tapi nggak praktek, kapan prakteknya? Perkatakan dengan suara lantang supaya juga roh-roh yang di udara itu dengar bahwa hidupku ini sekarang bukannya aku lagi tapi milik Yesus. Dan perkataan singkat tadi, it is finished, it is done, tetelestai, sudah selesai. Itu mencakup semua, seluruh aspek kehidupan kita. Apapun itu, masalah rumah tangga, suami istri, orang tua sama anak, masalah ekonomi, pekerjaan, sakit penyakit, apa? Sebutkan saja masalah saudara kepada Tuhan, jangan kepada saya. Kepada Tuhan, katakan Tuhan masalahku ini. Tapi aku percaya Tuhan, firman-Mu berkata,
Dalam nama Yesus semuanya itu sudah selesai. Dong, masa sih pengorbanan Yesus kita anggap sia-sia? Berarti kita tidak memiliki keseriusan dengan Tuhan. Tanda tanya dengan hati kita, dengan iman kita. Percayanya sampai di mana sama Yesus? Bukan kehendak kita lagi yang ditonjolkan. Ini penerapan praktis, ya. Jadi dari pembelajaran yang di atas tadi, penerapan praktisnya bukan kehendak kita lagi yang ditonjolkan. Dan ngotot harus terjadi. Saya pokoknya maunya seperti ini Tuhan. Kalau ini nggak terjadi dalam hidupku, tidak ada lagi Tuhan-Tuhanan. Jangan lagi kehendakmu yang ditonjolkan. Dan minta Tuhan harus terjadi, jangan. Tapi biarlah kehendak Bapa yang jadi atas setiap kehidupan kita. Karena apa? Kehendak Bapa itu pasti sempurna atas hidup kita. Dari kita dirajut dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah beracara. Terus hari-hari kita itu, buku kehidupan kita masing-masing ada di surga. Malaikat yang catat. Sampai nanti Tuhan katakan, selesai. Pulang ke rumahku, tek, ditutup dengan titik. Makanya kan Paulus bilang, aku dapat menyelesaikan garis akhir dengan memelihara iman. Iman apa? Percaya kepada Yesus. Kan Yesus bilang, yang jadi masalah sekarang kepada gerejaku ini, kalau aku datang lagi ke bumi, ke dunia ini, adakah aku temukan iman? Makanya jangan seperti jemaat di Laodikia, anget-anget teh kotok. Ya, suam-suam. Kalau ngikut Yesus tuh jangan setengah-setengah, rugi. Banyak mengalami mujizat dalam kehidupan kita. Pasti kita akan kuat di dalam Tuhan. Teguh iman percaya kita kepada Tuhan. Dulu sudah ditolong, pasti hari ini ditolong. Jadi biarlah kehendak Bapa yang jadi atas setiap kehidupan kita, karena kita percaya Bapa sudah merancangkan hari depan yang penuh harapan di dalam janji-janjinya yang iya dan amin atas setiap kehidupan kita. Dan kita harus mau hidup di dalam janji-janjinya Bapa yang sungguh sangat luar biasa atas kehidupan kita. Sekalipun, ini saya catat ya, penerapan praktisnya, sekalipun kita harus melewati penderitaan yang tidak sesuai dengan keinginan daging kita. Bertentangan jelas pasti. Kan di Galatia 5 dikatakan, keinginan roh bertentangan dengan keinginan daging. Makanya jadi, biarlah kehendak Bapa yang jadi atas hidup kita, sekalipun itu harus melalui penderitaan yang tidak sesuai dengan keinginan daging. Karena daging kita maunya sing enak-enak tok, sing nyaman-nyaman. Yesus sudah kasih teladan. Salib adalah identik dengan penderitaan. Jadi tadi dikatakan di Lukas 9 ayat 23, pikul salibmu setiap hari. Itu menjadi bagianmu untuk mengikut aku. Dan Tuhan tahu sebatas mana kekuatan kita. Nggak mungkin lah, ini si Benny ini nggak kuat 50 kilo. Masa Tuhan mau ngasih saya 100 kilo? Saya bisa gila, stres ngikut Tuhan. Nggak mungkin. Tuhan tahu masing-masing porsi kehidupan kita. Setiap Bapak Ibu Saudara. Jadi nggak perlu takut kalau ngalami penderitaan bersama Tuhan itu enak-enak sedap. Karena apa? Kita tahu bahwa di ujung sana sudah ada kemenangan yang sudah menanti. Di atas itu semua Tuhan dipermuliakan. Kita dapat dipercayakan Tuhan untuk nantinya bertemu dengan orang-orang yang sudah pernah mengalami, yang mengalami seperti apa yang sudah kita alami. Jadi kita kan bisa ngomong, oh kasusmu sama kayak aku dulu. Tenang, ada Yesus. Dia sudah ngomong di kayu salib, sudah selesai. Kalau dia bisa nolong aku, bisa nolong saya, kamu pun bisa ditolong. Karena apa? Kita masalahnya ternyata sama. Pasti akan begitu. Tuhan akan pertemukan kita dengan orang-orang yang juga sudah pernah, yang mengalami seperti apa yang sudah kita pernah alami dan sudah diselesaikan oleh Tuhan. Begitu. Jadi, ingat bahwa pengorbanan Kristus di kayu salib, ya, rela menderita, mati untuk kita, itu mulai hari ini ke depan kita mengambil lagi satu keputusan untuk lebih serius dengan Tuhan. Ya, mengerti akan dibalik penderitaan itu semua bahwa sesungguhnya seperti tadi di Yohanes 3 ayat 16 itu adalah kasih Bapa, merupakan kehendak Bapa untuk kehidupan kita umatnya diperdamaikan dengan Dia. Ya, tidak ada lagi waktu untuk
mengasihani diri sendiri, tidak fokus dengan Tuhan karena ada masalah yang mungkin sampai hari ini kita belum selesai ya masalah itu, tetap pegang janji Tuhan. Tuhan, aku percaya Engkau tidak pernah berbohong Tuhan. Tapi biarlah kalau aku harus tetap melalui ini semua sampai garis akhir, dengan seturut kehendak-Mu, terjadilah seturut dengan kehendak-Mu. Aku nurut Tuhan, aku ini kan hamba-Mu. Kekuatan itu pasti Kau berikan kepadaku. Ya, kita hidup bukan cuma selesai di bumi ini, bukan. Kita masih banyak masuk fase berikutnya. Kita akan masuk di perjamuan pernikahan anak domba. Kita akan masuk di pemerintahan 1000 tahun. Kita akan masuk di Yerusalem baru. Jadi fase kita hidup itu bukan sampai di sini aja, enggak. Masih panjang. Kalau kita sekarang menderita, hei lihat, tidak menutup kemungkinan di pemerintahan 1000 tahun nanti kita dapat dipercayakan memerintah bersama Tuhan. Loh kok bisa Ben? Lah ini makanya saya bilang baca. Minta pencerahan Roh Kudus ada. Kita nanti akan juga memerintah di kerajaan 1000 tahun. Bersama dengan orang-orang kudusnya. Jadi pemikiran kita tuh jangan stuck sampai di sini. Kok hidup susah di dunia? Enggak. Kalau memang itu Tuhan izinkan apa yang menjadi bagian hidup kita untuk kita mau merendahkan diri ya di hadapan Tuhan, di bawah tangan yang kuat, terus kita mau taat. Saya sungguh sangat percaya ada satu upah besar yang sudah menanti untuk setiap kita terima di kekekalan nantinya, di fase-fase berikutnya yang tadi saya sudah katakan. Jadi hashtagnya, saya tulis hashtagnya buat saya, tidak ada kemuliaan yang akan dinyatakan tanpa melewati penderitaan. Itu aja sih. Jadi hashtagnya, tidak ada kemuliaan yang akan dinyatakan atas setiap kita tanpa kita melewati penderitaan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Kita pujikan dulu satu lagu. Nanti saya serahkan ke Pastor Sam untuk perjamuan. Yesus, kita bangkit berdiri ya. Yesus, 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 Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami bersyukur kepadamu. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidup kita, haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita ulang dari awal ya. Yesus, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku.
dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasihku, karya terbesar, terbesar ya Tuhan dalam hidupku. Yes, anak-anakmu ke Yesus, haleluya. Pengorbananmu besar atas setiap kami ya Tuhan. Sadarkan setiap kami ya Bapa sebagai anak-anakmu untuk sungguh-sungguh memiliki kerendahan hati di dalam kasih-Mu yang sempurna, merendahkan diri di hadapan-Mu, di bawah tangan-Mu yang kuat Tuhan. Karena kami percaya pada waktu-Mu yang tepat Engkau akan meninggikan kami, meninggikan setiap kami anak-anak-Mu yang ada di tempat ini ya Bapa. Haleluya. Karya terbesar Yesus, ajar kami untuk taat kepadamu Tuhan, taat dan mau dengar-dengaran hanya kepadamu. Roh Kudus, mampukan kami. Roh Kudus, Engkaulah jawaban bagi setiap kehidupan kami. Engkaulah guru besar kami, Roh Kudus. Tidak ada satupun yang dapat disamakan dengan Engkau ya Tuhan. Allah Bapa, Allah Putra, Yesus Kristus Tuhan, dan Allah Roh Kudus itu ada dalam kami dan kami di dalam Engkau Tuhan. Haleluya. Karya terbesar. Kami percaya Bapa, Engkau mengasihi setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, dengan kasih yang tulus, kasih yang besar, kasih yang kudus, dan kasih yang sempurna. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur hanya kepadamu. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Ku kagumi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini boleh mengambil bagian Tuhan untuk melakukan tepat apa yang seperti Kau mau, yang telah Kau tetapkan atas setiap kami. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan pernah berjalan sendiri, tetapi firman-Mu itu yang akan selalu menggandeng tangan kami, dan Roh-Mu yang akan menuntun, memimpin kami untuk masuk lebih dalam kepada rencana-Mu yang besar, agung, dan mulia. Engkau telah memberikan teladan yang baik bagi setiap kami ya Bapa, ya Tuhan Yesus, ya Roh Kudus. Ajar kami untuk juga dapat memberi teladan yang baik bagi orang-orang di sekitar kami. Dan di atas itu semua hanya beralaskan kasih-Mu ya Bapa yang ada pada setiap kami, untuk kami dapat melakukannya dengan memiliki ketulusan hati dan mau rela menderita hanya untuk kemuliaan-Mu dapat dinyatakan atas setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu di tempat ini. Kami percaya secara roh, jiwa, dan tubuh, seperti firman-Mu berkata, kami terpelihara sempurna sampai pada kedatangan-Mu untuk menjemput setiap kami kekasih-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.